Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Victoria Sempre. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Yang pertama ada pengertian. Kontemporer ekonomi atau ekonomi Islam kontemporer merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala praktik atau kegiatan manusia, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam syariat Islam. Ya. 1. Model dan metode pengertian masalah perburuhan. Perburuan secara umum merujuk pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hubungan kerja atau antara pekerja atau buruh ya dan pemberi kerja atau pengusaha. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari proses rekrutan, syarat kerja dan hak dan kewajiban dan pengusaha hingga penyelesaian sengketa kerja. Perburuan juga mencakup studi tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik dan yang mempengaruhi hubungan kerja tersebut. Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Moral dan kesusilaan, 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat wanita serta nilai-nilai agama. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan setiap tempat kerja. Tempat kerja adalah setiap tempat yang dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu adanya suatu usaha, adanya sumber berbahaya, adanya tenaga kerja yang bekerja di dalam. 2. Upaya sistematis mengentaskan kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu pengukur dan dalam masyarakat untuk menentukan apakah dapat dikatakan miskin. Menurut Bank Dunia, bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar kehidupan minimum. Ada juga yang mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif pada suatu wilayah yang masyarakatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sesuai dengan adat istiadat yang ada. Ketiga, pertumbuhan ekonomi versus pemerataan ekonomi. Nah, pemerataan ekonomi merupakan salah satu strategi utama yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi tersebut. Pemerataan ekonomi tidak hanya tentang distribusi pendapatan atau kekayaan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai, suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi. Jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia, sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksud dalam Islam adalah the process of affiliating property and provision of ease, comfort and efficiency in life, atau proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan sosial. Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, yaitu faktor-faktor tersebut adalah 1. Sumber daya yang dapat dikelola, 2. Sumber daya manusianya, 3. Wirausaha, 4. Teknologi. B. Pengertian keuangan Islam menurut syariah. Pengertian keuangan Islam atau syariah. Keuangan Islam syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkan. 1. Investasi asing dalam perspektif Islam. Investasi berasal dari bahasa Inggris atau invest yang berarti menanam, menginvestasikan uang modal. Berdasarkan terminologi Salim dan Budi Sustrisno menyebutkan bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 2. Etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam. Etika adalah pedoman mengenai norma dan nilai yang berhubungan dengan salah benar, baik dan buruk, misalnya tindakan apa saja yang pantas dilakukan maupun yang kita hindari. Prinsip kode etik akuntan Islam adalah sebagai berikut. 1. Dapat dipercaya atau amanah. 2. Legitimasi. 3. Objektivitas dalam Islam. Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan bersama. 4. Perilaku yang didorong keimanan. 5. Perilaku profesional dan standar teknik. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, mohon di-share di kolom komentar juga bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.